Al-Mumtaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam majelis ilmu kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang ini adalah bab yang keempat. Penulis memberi judul Babus Sidq, bab kebenaran. Tapi bisa juga diartikan adalah bab kejujuran. Jadi kalau orang jujur itu adalah orang benar. Jadi kalau orang jujur, dia mengatakan apa yang sebenarnya. Makanya kalau dalam versi Indonesia diterjemahkan sebagai bab kebenaran. Tapi memang kalau dalam versi Arabnya as-sidqu bisa juga kita artikan sebagai orang yang jujur. Di sini penulis selalu setiap habis bab itu menulis ayat-ayat dulu, setelah itu baru hadis-hadis. Nah, di antara ayat yang dimuat dalam kitab ini atau dalam bab ini adalah surat At-Taubah ayat 119. Sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah. Takwa sebagaimana yang sering kita sebutkan artinya takut. Jadi maksudnya hai orang-orang yang beriman, hendaklah engkau hanya takut kepada Allah. Kemudian perintahnya yang kedua adalah wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah engkau bersama orang-orang yang jujur, bersama orang-orang yang benar. Jadi dalam ayat ini kata para ulama, kita pertama disuruh takwa kepada Allah, kita disuruh takut kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita disuruh gabung sama orang-orang yang jujur. Jadi kita disuruh berkawan dengan orang-orang yang jujur. Nah, ini satu perintah yang luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah. Padahal orang takwa itu ya benar, ya jujur, ya baik, ya sopan, kan gitu Pak. Sebenarnya kata-kata jujur dan benar itu sudah masuk dalam kategori orang takwa. Tapi kenapa seakan-akan jujur atau benar ini dikeluarkan dari sifat takwa, disebut tersendiri? Harusnya sebut takwa aja, dia sudah include jujur itu. Tapi dipisahkan, kata ulama, dengan tujuan ada perhatian khusus. Ya, seperti firman Allah dalam Al-Quran, Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Hendaklah engkau menjaga solat-solat itu, solat 5 waktu itu engkau jaga. Dan solat wusta. Kata ulama, solat wusta ini adalah solat asar. Kenapa disebut? Padahal ketika Allah menyebutkan jagalah solat-solat, yang 5 itu udah cukup. Tapi kenapa disebut wassalawati wassalatil wusta dan solat wusta? Seakan-akan solat wusta ini beda dengan yang 5 itu. Kata ulama supaya ada perhatian khusus. Kenapa? Karena sholat asar itu termasuk sholat yang paling sering dilalaikan orang. Paling banyak dilalaikan orang. Apalagi misalnya kalau zaman kita di kampung, misalnya ke sawah, mau pulang, belum waktunya pulang, ya. Misalnya baru setengah 4, mau pulang, belum waktunya pulang.
kemudian kalau pulangnya maghrib nanti asarnya ketinggalan, akhirnya itu terlalaikan. Nah makanya ada perhatian khusus, sehingga Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, siapa yang ketinggalan sholat asar itu seakan-akan kehilangan hartanya dan keluarganya. Saking pentingnya. Ya, sampai Rasulullah menyebutkan apa? Siapa yang ketinggalan sholat asar seakan-akan dia kehilangan hartanya dan keluarganya. Betapa ruginya itu, saking dahsyatnya sholat asar itu. Dan suatu ketika Rasulullah SAW dalam perang Khandaq, itu suasana sangat mencekam di Madinah, itu di kota Madinah, karena seluruh orang orang musyrikin, orang Yahudi, orang Nasrani, orang jahil, semua itu berkumpul dan mereka bersepakat untuk menyerang Madinah. Dan Rasulullah zaman itu sangat-sangat sibuk, sangat takut dan sangat sibuk. Kenapa? Karena anak istrinya di situ, keluarganya di situ, para sahabat lain juga begitu. Biasanya kalau mereka perang itu mereka pergi dulu jauh, 100 kilo dari Madinah, 200 kilo dari Madinah. Perang Tabuk sampai 700 kilo dari Madinah. Artinya kalau terjadi apa-apa di medan perang, anak dan istri mereka, rumah mereka, harta benda mereka nggak kenapa-kenapa. Tapi kali ini ternyata persekongkolan jahat antara Yahudi, Nasrani, orang musyrikin dan lain sebagainya, itu mereka menyerang kota Madinah. Akhirnya Rasulullah itu telat melaksanakan sholat asar. Sehingga Rasulullah bersabda gini, syaghaluna an salatil wusta. Orang-orang musyrikin ini telah membuat kita lalai dari melaksanakan sholat asar. Mala Allahu buyutahum wa kuburahum nara. Semoga rumah mereka dan kuburan mereka dipenuhi api neraka. Jadi sampai apa? Rasulullah betul-betul luar biasa marah karena mereka telah membuat Rasulullah lalai dari sholat asar itu. Nah, jadi dipisahkan dari kelompoknya, seperti sholat 5 waktu, sholat asar dipisahkan dari kelompoknya supaya ada perhatian khusus. Nah, sama seperti surat At-Taubah ayat 119 ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang bertakwalah engkau kepada Allah. Sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwasanya orang bertakwa itu ya bicaranya benar, bertingkahnya baik, jujur, sopan, menghargai orang, itu udah include sifat takwa. Tapi dari lingkaran sifat takwa ini dikeluarkan namanya as-sidqu, yaitu jujur. Kata ulama supaya ada perhatian khusus. Ya, seperti bapak-bapak mungkin berpesan kepada temannya, tolong perhatikan semua karyawan ya, termasuk si fulan. Jadi kenapa disebutkan si fulan ini? Supaya ada perhatian khusus kepada si fulan ini. Padahal dengan menyebutkan perhatikan semua karyawan, udah masuk semua karyawan. Tapi termasuk dibilang fulan dan fulan. Nah, sehingga ada perhatian khusus kepada orang-orang yang disebutkan namanya secara tersendiri itu. Padahal dia bagian daripada karyawan itu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa kunu ma'as shadiqin, berkawanlah, bergabunglah, bertemanlah dengan orang-orang yang jujur itu, ternyata memang orang-orang yang jujur ini memiliki posisi, memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita disuruh cari kawan, disuruh cari tempat kita berkumpul, nah kita carilah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar ini. Karena kita diperintahkan Allah untuk demikian. Nah, sehingga pada saat kita berkumpul dengan mereka, kita akan terbiasa dengan hal-hal yang baik, terbiasa dengan sesuatu yang sifatnya kejujuran ini. Nah, kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat 35, di sana Allah Subhanahu wa taala memuji was-sadiqina was-sadiqat, dan orang yang jujur dari kalangan laki-laki dan orang yang jujur dari kalangan perempuan. Ya, kalau laki-laki shadiqin, kalau laki-laki perempuan apa? Shadiqat. Ya, banyak orang nama shadiqin. Ya, atau kalau satu orang namanya shadiq, kalau banyak namanya
shadiqin ya. Tapi orang Indonesia begitu, suka yang jamak daripada yang tunggal. Orang daripada arif dia senang arifin ya. Kalau arif satu orang, arifin banyak orang ya. Ada nama orang shaimin, itu banyak jamak. Kalau satu orang shaim. Jadi sudah populer di Indonesia lebih memilih yang ramai, yang jamak ya, karena lebih meriah kali. Nah, kemudian dalam surat Muhammad ayat 21 di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falau sadaqallaha lakana khairan lahum." Seandainya mereka jujur kepada Allah, maka itu lebih baik bagi mereka. Nah, sehingga dalam ayat ini disebutkan ada namanya jujur kepada Allah. Ini juga penting, Pak. Kata ulama, jujur itu ada jujur sama Allah, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada orang lain. Nah, jujur kepada Allah ini gimana? Kalau kita ngomong sesuatu kepada Allah, kalau kita berjanji kepada Allah, kita harus jujur dan kita harus sepati janji itu. Misalnya kita katakan, ya Rob, kalau seandainya sakitku ini sembuh, insya Allah aku akan hatam Quran dalam sebulan. Akan kubaca Quran itu hatam sampai dalam waktu 1 bulan. Itu kita janji sama Allah. Nah, pada saat betul badan kita sehat nih, betul nggak kita menunaikan janji kita itu? Nah, jujur sama Allah. Jadi pada saat seseorang bisa jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan makhluk yang lain, dengan zat yang maha tinggi aja dia bisa jujur. Kalau dengan manusia, insya Allah akan lebih mudah lagi. Karena dia telah mengagungkan zat yang paling tinggi, yaitu Khaliqnya. Maka bersikap jujur dengan pada manusia sesuatu yang sudah menjadi bagian daripada jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mungkin ya orang kadang-kadang dalam keadaan kepepet, ya Rabb, ini seandainya bisnis ini jalan, saya mau sedekah ke masjid, ke panti asuhan, ke sini ke situ, segala macam disebut. Begitu dapat duit itu dihitung, sayang juga ya. Sayang juga ya rupanya. Akhirnya nggak jadi. Nah, ketika dia ngomong sama Allah begini begitu, dia jujur, maka Allah akan memberikan keberkahan terhadap apa yang dia berikan untuk Allah itu. Tapi kalau dia tidak jujur kepada Allah, bisa jadi dihukum Allah. Kamu ini nggak layak katanya. Kamu ini nggak pantas dikasih duit. Baru dikasih dikit aja apa? Udah nggak jujur katanya. Udah ngomong aja sama Allah, tapi begitu dikasih ternyata nggak jujur. Nah, jadi hal-hal seperti ini, sifat antara jujur kita dengan Allah, apa yang kita ucapkan di hadapan Allah, walaupun itu sifatnya bukan nazar. Nazar beda lagi. Kalau ini kita beda lagi. Kita bermunajat, ya Rabb, aku pingin ini ya Rabb. Nanti kalau aku dapat rezeki, aku insya Allah sedekah gini, aku bantu si fulan, aku bantu keluargaku dan lain sebagainya. Nah, jadi pada saat di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seandainya mereka jujur kepada Allah, maka itu lebih baik bagi mereka. Nah, makanya kalau kita lihat tiga orang yang terjebak di dalam goa itu, mereka semua mengatakan gini, ya Allah, kalau seandainya itu aku kerjakan ikhlas karena Engkau, bukan karena yang lain. Memang hanya mengharap Allah, memang hanya menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada akhirnya pada saat mereka kerjakan itu semua karena Allah, ternyata Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dari berbagai masalah atau ancaman kematian yang ada di hadapan mata mereka. Jadi jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada orang lain. Nah, 3 macam ini. Kalau sama istri gimana? Ya jujur juga ya. Ya jujur kepada semuanya. Tapi memang ada hal-hal yang diberikan dispensasi ya. Misalnya seorang boleh tidak jujur dalam perang. Kalau perang komandannya jujur ya bisa bunuh diri namanya. Saya punya kekuatan sekian, saya punya anggota sekian. Kata Nabi, al-harbu khid'ah. Perang itu adalah tipu muslihat. Jadi dari zaman Rasulullah itu sudah disebutkan al-harbu khid'ah.
Perang itu adalah adu strategi, adu muslihat. Bukan hanya sekedar adu otot, bukan, tapi dia adu muslihat, adu ide, adu strategi, gimana cara untuk mengalahkan lawan. Kalau perlu tanpa korban, kenapa harus korban? Ya kan, kalau misalnya perhitungan korbannya 1000, kalau bisa diminimalisir, kenapa tidak? Makanya Rasulullah menyebutkan al-harbu khid'ah. Khid'ah itu secara harfiah artinya bohong. Mungkin diartikan orang dalam bahasa Indonesia supaya agak halus sedikit. Supaya agak halus sedikit, perang itu adalah tipu muslihat. Semakin pintar orang membuat muslihat, maka semakin lihai dia untuk dijadikan sebagai pemimpin dan lebih layak untuk dapatkan kemenangan. Maka ketika kita milih pemimpin, ada pemimpin soleh tapi nggak tahu muslihat. Ada satu pemimpin biasa aja tapi dia ahli strategi dan muslihat. Lebih bagus yang ahli strategi dan muslihat. Kenapa? Karena dia bermanfaat bagi orang muslim, bagi negaranya, bagi bangsanya. Kalau soleh untuk diri sendiri, ya soleh cukup. Ya, makanya kadang-kadang lucu kita lihat ada calon-calon bupati lah, calon gubernur lah, yang ditonjolkan ngajinya. Nggak perlu. Ngaji cukup orang-orang di masjid ustadz, ya cukup. Karena yang kita mau ambil dari orang ini apa? Komitmennya, semangatnya, strateginya, idenya, pendapatnya, keinginan untuk memberikan maslahat kepada umat, itu yang ingin kita ambil. Kalau ngaji itu masalah kesolehan pribadi. Ya, sedangkan yang dibutuhkan umat ini apa? Keberanian. Bisa nggak dia merubah? Bisa nggak dia jadi berikan sesuatu yang lebih positif kepada umat, kepada masyarakat? Makanya di dalam Quran itu disebutkan kisah daripada anak-anaknya Nabi Syuaib ketika disebutkan ya abati istajirhu, wahai ayahku, ambil Musa ini sebagai pegawai, sebagai pegawai kita. Inna khairu man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik pegawai yang kau angkat itu adalah satu qawi, kuat. Yang kedua amin, terpercaya. Kalau cuma kuat tapi penipu, bahaya juga. Atau jujur tapi dhaif, juga bahaya. Jujur orangnya baik, soleh tapi pengecut, nggak berani, nah itu bahaya juga. Jadi harus dua, harus qawi sama amin. Ya, harus kuat sama terpercaya. Kalau cuma kuat aja bisa jadi dia jahat, bisa jadi dia diktator, bisa jadi dia macam-macam, ngerjain rakyatnya sendiri. Atau amin, soleh banget, terpercaya, tapi takut, diancam dikit takut, ya, di demo dikit udah takut. Nah, itu jadi bahaya. Sehingga kalau dua-duanya bisa gabung, punya sifat yang baik, dia pemberani, dia juga orang yang terpercaya, inilah yang sempurna sebagaimana disebutkan Al-Quran. Nah, kemudian hadis yang pertama dalam bab ini adalah hadis daripada Ibnu Mas'ud. Nabi SAW bersabda, Inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya jujur itu menghantarkan orang kepada kebaikan. Nah, jadi jujur ini menghantarkan orang kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Orang kalau udah jujur baik pasti menghantarkan dia ke surga, kata Nabi. Wa innar rajulu la yasduqu hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Dan seseorang yang berupaya untuk jujur dan selalu dia berusaha untuk jujur sampai dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Jadi ada upayanya. Kejujuran membawa kepada kebaikan. Kebaikan menghantarkan orang kepada surga. Kalau dia upayakan jujur terus, maka dia akan dikasih cap, distempel oleh Allah sebagai orang yang jujur. Kemudian sebaliknya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kebohongan itu akan menghantar kepada perbuatan maksiat. Ya, kata Nabi, kebohongan itu akan menghantarkan seorang kepada perbuatan maksiat. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan maksiat itu menghantarkan orang ke neraka. Wa innar rajul la yakdzib hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Dan apabila seseorang terus berupaya untuk berbohong sampai dikasih stempel oleh Allah sebagai pembohong pada hari kiamat. Dan uniknya lagi kata Nabi dalam hadis bahwasanya
bahwasanya ada orang-orang pada hari kiamat itu yang membawa bendera. Bendera tulisnya apa? Hadza ghadratu fulan. Ini si fulan ini sebagai pembohong kepada si fulan. Dikasih plang, Pak. Ini orang nipu fulan. Masih untung kalau 1-2 yang ditipu, kalau daftarnya banyak, benderanya banyak banget. Si fulan jadi korban, si fulan jadi korban. Jadi di padang mahsyar itu para pembohong bawa bendera, terus dituliskan di situ si fulan membohongi atau menipu si fulan. Jadi bahwasanya urutan-urutannya itu sangat penting bagi kehidupan kita. Kita yakini bahwasanya jujur itu pasti mendatangkan kebaikan. Kalau kita udah baik, insya Allah ujungnya adalah surga. Kalau kita terus-terus berbuat baik dan berusaha untuk jujur, maka akan dikasih stempel oleh Allah, dia ini orang jujur. Nah, ya kalau orang Arab bilang legalisir itu namanya tasdiq. Ya, coba minta tasdiq dulu. Stempel benar, stempel tasdiq ini berasal dari kata sirq, jujur, benar. Jadi coba minta tasdiq dulu katanya, minta stempel legal, benar ini. Jadi di akhirat pun dikasih stempel, Pak. Orang jujur kata Allah kasih stempel. Yuktaba indallahi siddiqan. Maka beruntunglah orang-orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala sifat jujur ini. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, hadis daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan. Ini semacam kaidah, Pak. Semacam rumus. Kalau kita ragu, kata Nabi, tinggalkan. Kadang kita berpikir, ini halal apa enggak? Ini benar apa enggak? Begitu ada ragu, itu berarti enggak benar. Makanya Rasulullah memberikan apa? Kemudahan supaya orang itu tidak tenggelam dalam was-was, supaya orang itu tidak jatuh ke dalam satu kondisi yang dia terombang-ambing, dan itu menyiksa orang. Kita was-was, kita takut, kita gelisah, itu menyiksa orang. Dan Rasulullah tidak menginginkan umatnya terjatuh dalam suasana seperti itu. Dan beliau memberikan satu kaidah, satu rumus yang mudah. Kata Nabi, da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukan dan ambil sesuatu yang tidak meragukan. Kata Nabi, fa inna sidqa tumanina. Sesungguhnya kejujuran itu adalah ketenangan. Wal kadhibu ribah, dan sesungguhnya kebohongan itu adalah keraguan. Jadi kalau orang jujur itu tenang. Kalau orang pembohong itu gelisah, gerusa-gerusu. Ya. Jadi kalau orang jujur ini apa? Tenang hatinya. Makanya kalau dalam istilah orang Arab lain, as-sarahatur raha. Terus terang itu adalah ketenangan. Jadi kalau jujur terus terang itu apa? Tenang hidupnya, hatinya tenang. Tapi kalau banyak tipu-tipu, muslihat, gelisah. Dan Rasulullah sudah ngasih tahu itu. Fa inna sidqa tumanina. Jujur itu adalah ketentraman, wal kadhiba ribah, dan kebohongan itu adalah keraguan. Makanya orang-orang yang tenang itu adalah orang-orang yang jujur. Hartanya jelas, ya Pak ya. Mobilnya juga jelas. Rumahnya juga jelas. Ini mobil entah diparkir entah sebelah mana parkir. Rumah sini parkir entah ujung sana. Atau parkir di tempat yang lain. Karena apa? Dia udah tahu sendiri ini nggak benar. Ya. Kalau benar dia parkir rumah sendiri. Kalau nggak benar dia parkir entah mana-mana. Ya
mungkin juga dititipkan di gedung, dititipkan ke sana ke sini. Ya karena itu tadi. Fa inna sidqa tuma'ninah. Kalau orang jujur benar itu tenang hatinya. Dapat harta dengan tenang, dapat rumah juga tenang. Apa yang dia dapat itu tenang. Itu namanya orang jujur. Udah mulai nih kalau nggak jujur nih, main-main segala macam, itu pada akhirnya dia gelisah sendiri. Nah, gelisah itu adalah satu penyakit yang Rasulullah SAW itu kasihan kalau umatnya kena derita itu. Ya, kena derita apa? Gelisah. Dan Rasulullah dalam doa pagi sore juga mengajarkan kita supaya berlindung dari itu. Kata Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Al-ham itu gelisah, gundah. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hati yang gelisah dan kesedihan. Wa minal ajizi wal kasal, dari lemah dan malas. Wa min ghalabatid dain wa qahrir rijal, dari terlilit hutang dan dari orang yang tertekan. Ya, orang terlilit hutang juga bahaya. Orang tertekan juga bahaya, karena orang tertekan itu bisa bersikap sesuatu yang di luar dugaan kita. Bisa orang yang tertekan membahayakan kita, atau kita pun juga akan membahayakan orang kalau posisi kita adalah posisi orang yang tertekan. Jadi sehingga Rasulullah berlindung dari 8 macam itu. Ham wal hazan, gelisah dan sedih. Ajiz, lemah, dan kasal, malas. Kalau lemah ini fisiknya nggak sanggup. Hatinya mau tapi fisiknya nggak mendukung. Kalau kasal, fisiknya sehat, hatinya yang malas. Jadi disebutkan di situ dua hal, ajiz sama kasal. Ya, jadi ada nama orang kasali, kasal, malas. Jadi ajiz itu fisik lemah, keinginan kuat tapi fisiknya lemah. Kalau malas, fisiknya sehat, hatinya, keinginannya yang lemah. Kemudian yang keenam, wa min ghalabatid dain, terlilit hutang. Wa qahrur rijal, dan ada yang mengartikan qahrur rijal itu preman, premanisme. Ada juga yang mengartikan orang tertekan. Tapi kalau orang Arab itu mengartikan bukan preman. Qahrur rijal itu artinya orang-orang yang dalam tekanan. Seperti misalnya yang banyak terjadi, ada karyawan yang dizalimi sama tuannya. Pada akhirnya satu keluarga dibunuh sama karyawannya. Itu namanya orang tertekan. Orang tertekan tuh kalau bales kemana-mana. Nah itu kita berlindung dari orang kayak begitu. Jadi nggak susah ditebak kalau orang tertekan itu. Nah kemudian hadis berikutnya, hadis daripada Abu Sufyan. Abu Sufyan yang diceritakan dalam hadis ini, beliau pada saat itu belum beriman belum Islam. Jadi suatu ketika Raja Heraklius, Raja Romawi yang ada di Romawi Timur. Romawi Timur zaman itu Syria sampai ke Turki, itu dikuasai oleh Romawi, disebut dengan Romawi Timur. Nah, Raja Romawi pada saat itu sampai informasi bahwasanya di negeri Arab itu sudah ada seorang yang dikatanya seorang Rasul, utusan Tuhan. Ini orang utusan Tuhan. Ya, Heraklius ini ingin tahu, apa itu Muhammad, katanya Nabi, utusan Tuhan nih, seperti apa sih dia itu? Nah kemudian dia bilang sama pegawainya, coba cari orang yang paling dekat hubungannya dengan orang yang ngaku Nabi itu. Ada nggak, entah keluarganya, entah pamannya, atau siapalah yang paling dekat. Dan ternyata Abu Sufyan pada saat itu lagi dagang, lagi bisnis.
Abu Sufyan mukim di Mekah tapi bisnisnya ke Syria. Ya orang dulu udah bisnisnya udah internasional kan. Dia tinggal di Mekah, sekarang Saudi, ini udah di Syria. Ribuan kilometer itu. Nah, kemudian datanglah pegawai atau pengawal rajanya, dibilang, "Wahai Abu Sufyan, raja kami ingin tahu tentang orang yang ngaku nabi, dan kami dapat informasi engkau ini adalah pamannya." Pamannya tapi belum beriman, ya Abu Sufyan ini. Akhirnya dibawalah ke istana menemui Heraklius itu. Kemudian Heraklius ini bertanya, "Famada ya'murukum?" Itu nabi, orang yang mengaku nabi itu mengajak kalian untuk ngapain aja? Dia nyuruh kalian untuk berbuat apa? Qala Abu Sufyan berkata, nabi itu berkata, "U'budullah wahdah." Sembahlah Allah saja dan jangan engkau menserikatkan dia dengan satu apapun. Tinggalkan sesembahan nenek moyang kalian itu. Wa ya'muruna bis-shalah. Kami diperintahkan bersikap jujur, wal afaf, menjaga kehormatan diri, wasilah, dan menjalin silaturahim. Jadi Abu Sufyan yang zaman itu dia masih dalam keadaan belum beriman, ketika ditanya oleh Heraklius, dia katakan Muhammad itu menyuruh kita untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Kita disuruh sholat, kita disuruh jujur, kita disuruh menjaga kehormatan diri, tidak berzina, dan kita disuruh silaturahim. Kata Abu Sufyan, saya cari-cari kesempatan untuk bohong, gak bisa katanya. Dan saya takut kalau dibilang orang bohong. Padahal dia ini orang apa? Orang jahiliyah, orang belum beriman kepada Allah. Nah, Abu Sufyan bicara dengan Heraklius itu melalui penterjemah. Tapi Heraklius ini udah kasih tahu kepada penterjemahnya, kalau kira-kira dia bohong, kasih tahu saya. Saya pingin dia berkata jujur. Kata Abu Sufyan, saya pingin bohong, katanya, tapi malu. Tapi malu. Pada akhirnya dia menyampaikan informasi yang benar kepada Raja Romawi itu, padahal dia belum beriman pada saat itu. Abu Sufyan ini kapan dia masuk Islam, Pak? Ketika Fatuh Makkah, penaklukan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah. 3 tahun sebelum Rasulullah meninggal dunia baru masuk Islam. Ya. Itu pun sama Nabi ketika perang Hunain dikasih onta 100. Kasih Abu Sufyan 100 katanya. Karena mu'allaf ini perlu dikasih duit yang banyak. Kasih 100. 100 ekor onta itu berapa miliar itu? Ya, kalau satunya aja 50 juta misalnya. 5M, kasih 5M. Kata Abu Sufyan, saya ada anak Muawiyah, udah kasih Muawiyah 100 juga. Wah 100 Muawiyah. Kata Abu Sufyan, saya punya anak Yazid. Kata Nabi, kasih Yazid juga 100. Coba satu keluarga dikasih 300 ekor onta, suruh pulang. Masya Allah. Sehingga sahabat-sahabat yang lain yang gak kebagian itu agak ngomong-ngomong di belakang. Curhat. Kita kok dari Madinah ini jalan kaki ke Mekah gak dikasih apa-apa. Perjalanannya 500 kilo, panas apa segala macem. Kita kok gak dikasih apa-apa. Kita juga butuh kok itu, katanya gitu kan. Ada orang itu orang Badui itu belum Islam tapi udah dikasih 1000 ekor kambing. Nih bawa 1000 kambing. 1000 kambing kalau sekarang bisa 3 miliar, bisa tergantung harga kambing. Kalau 3 jutaan dan 3 miliar kan Pak ya. Satu orang dikasih. Tapi ternyata dahsyat efeknya Pak. Satu kepala suku yang dikasih 1000 ekor kambing itu, dia bilang sama pengikutnya, kepada anggota sukunya, dia bilang, ayo kita masuk Islam katanya. Karena Muhammad memberikan pemberian dan dia tidak takut miskin. Artinya bukan dikasih 2 ekor, 3 ekor, saya dikasih 1000 katanya. Dia nggak takut miskin. Akhirnya satu suku itu masuk Islam. Jadi mu'allaf itu bukan hanya orang yang sudah ikrar syahadat.
Mu'allaf itu orang yang baru ingin tahu Islam, itu bukan dianggap mu'allaf. Sehingga dia dikasih sesuatu untuk memotivasi supaya dia lebih bisa menerima Islam. Seperti tadi suku Daus itu dikasih 1000 ekor unta. Kadang ada orang ngomong-ngomong tadi, kok kita nggak kebagian, kok kita nggak dapat. Kata Nabi, pada saat itu Rasulullah mengumpulkan semuanya dan Rasulullah kasih ceramah. Kata Rasulullah, apakah kalian tidak ridho kalau orang-orang itu pulang bawa kambing, bawa kerbau, bawa ke rumahnya masing-masing? Mereka pulang pakai bawa kerbau, engkau pulang ke Madinah membawa Rasulullah. Udah paling mulia. Ya, artinya derajat engkau dengan mereka itu beda kelas. Mereka pulang sama kambing, sama kerbau, sama onta. Engkau pulang bersama Rasulullah. Engkau lebih mulia. Pada akhirnya mereka nangis semua. Bertaubat kepada Allah. Kami salah hitung ternyata. Nah, kemudian hadis daripada Sahal bin Hunayf disebutkan di sini wahwa badri, dan dia adalah orang yang ikut dalam perang Badar. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa'alallah ta'ala syahadata bisidq, siapa saja yang meminta kepada Allah mati syahid, minta mati syahid kepada Allah bisidq, dengan benar, dengan jujur, sungguh-sungguh. Artinya ada orang itu yang tidak ikut perang, tapi dia minta kepada Allah untuk mati syahid, dan mintanya itu sungguh-sungguh. Kata Nabi, ballaghahu Allahu manazil syuhada wa in mata ala firasyih, dia akan diberikan oleh Allah derajat seperti derajatnya orang-orang yang mati syahid, meskipun dia mati di atas tempat tidurnya. Ya, misalnya ada orang lihat perang antara Palestina sama Yahudi, dia bilang, ya Allah, ingin mati syahid. Tapi dia bilangnya beneran, sungguh-sungguh. Kata Nabi apa? Allah akan mengangkat dia kepada derajat orang-orang yang mati syahid. Tapi syaratnya dia mintanya sungguh-sungguh. Meskipun pada akhirnya dia meninggal di atas tempat tidurnya. Maka Khalid bin Walid yang ikut perang, kesana kesini ikut perang, yang pada akhirnya dia bilang, amutu kama yamutul ba'ir, aku mati seperti onta mati. Ya, mati di kandang, mati di atas tempat tidur. Cita-citanya ingin mati syahid, tapi ujungnya apa? Mati di atas tempat tidur. Kata Khalid, aku mati seperti onta mati di kandang, katanya. Tapi ketika Rasulullah menyebutkan siapa saja orang yang meminta kepada Allah untuk mati syahid, maka dia akan diberikan derajat itu walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Jadi perkataan atau ungkapan sesuatu kita sebutkan kepada Allah dengan benar, maka itu semua akan kita dapatkan apa yang kita harapkan. Tapi sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh kita bilangnya. Ya, seperti misalnya ada siapa nih, Abdullah ibnu Mubarak, dia ingin haji, dia kumpulkan uang ingin haji. Ternyata di tengah jalan dia melihat ibu-ibu sama anak-anaknya, anak yatim, makan bangkai bangkai burung. Sama Abdullah nih dikatakan, wahai ibu, apakah engkau tidak tahu ini hukumnya haram bagi orang Islam? Artinya orang Islam ini haram makan bangkai. Kata ibu itu, bangkai ini sudah halal buat kami sejak 3 hari yang lalu. Artinya dari 3 hari yang lalu ini orang mau mati kelaparan. Sehingga yang bangkai itu hukumnya haram bagi orang yang terpaksa dan dia hampir mati kelaparan, itu boleh dimakan. Pada akhirnya uang itu diberikan kepada ibu ini. Uang bekal haji dia itu diberikan kepada ibu ini untuk membiayai anak-anaknya ini. Dia bilang kepada rombongannya, kalian berangkat aja, aku kembali. Ibnu Mubarak cuma ambil uang sekedar untuk
supaya dia bisa kembali ke kampungnya. Sehabis musim haji, orang-orang itu datang ke rumah beliau. Datang ke rumah beliau semua memberikan ucapan selamat. Selamat ya Pak ya, mudah-mudahan haji mabrur katanya. Saya nggak berangkat katanya. Saya nggak berangkat kata Abdullah bin Mubarak. Enggak katanya, kami lihat Bapak tawaf di Ka'bah. Kami melihat engkau tawaf di Ka'bah. Enggak berangkat. Enggak katanya, kami lihat engkau tawaf di Ka'bah. Coba orang kalau sudah sungguh-sungguh, dia benar-benar walaupun tak berangkat, mungkin dihajikan malaikat atau siapa kita nggak tahu. Yang jelas pahalanya sudah didapatkan. Makanya ketika tadi Rasulullah menyebutkan siapa yang minta kepada Allah untuk mati syahid, Allah akan memberikan derajat itu meskipun dia wafat di atas tempat tidurnya. Nah kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini, hadis yang sangat populer, hadis daripada Hakim bin Hizam. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua orang yang melakukan transaksi jual beli diberikan kepada mereka khiyar, hak untuk memilih lanjut jual belinya atau memilih dibatalkan. Syaratnya malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Dan misalnya kita ada akad jual beli dengan orang, misalnya di toko, selama kita di toko itu kita masih berhak untuk khiyar, milih beli atau milih enggak. Kalau sudah berpisah, sudah terjadi jual beli itu. Ya, misalnya ada orang mau beli rumah depan nih yang ada tulisannya dijual. Dia datang lihat. Ya Pak, saya beli Pak, katanya gitu. Dia kasih DP apa segala macam. Setelah itu dia pergi, bubar dari majelis itu. Kalau bubar dari majelis itu artinya jual beli sudah terjadi, sudah sah. Tapi kalau di dalam majelis itu mengatakan, oh saya enggak, saya melihat ini apa segala macam, hal-hal yang jadi catatan dia, akhirnya dia mengatakan tidak. Nah, tapi kita orang Muslim tidak boleh memberat-beratkan orang atau memaksa orang harus jadi, nggak boleh. Bahkan kata Nabi, siapa yang menerima pembatalan jual beli dari saudaranya, maka Allah akan membatalkan kesalahan-kesalahan dia pada hari kiamat. Mungkin ada orang beli mobil Bapak, setelah dipakai 2 hari dia bilang, Pak boleh nggak saya batalkan? Boleh nggak jadi. Secara hukum jual beli udah sah. Kalau kita menolak nggak ada masalah, itu hak kita, karena jual beli sudah terjadi. Tapi kalau dia katakan, Pak sebenarnya saya agak nyesel beli ini Pak, ternyata saya dikasih mobil baru sama anak saya, bilang gitu kan. Jadi sehingga di rumah ini ada 2 mobil Pak, boleh nggak Pak saya batalkan atau kita saya kembalikan mobil Bapak? Oh boleh, nggak apa-apa. Orang Muslim begitu, nggak takut dibatalkan orang. Bahkan kata Nabi apa? Siapa yang menerima pembatalan jual beli saudaranya, maka Allah akan membatalkan seluruh kesalahannya pada hari kiamat. Ya, bukan model pedagang-pedagang begitu jual beli udah selesai langsung kabur dia. Takut apa? Takut orangnya batalin. Orang Islam nggak gitu. Orang Islam santai aja. Mau batalin, kasih duitnya, kan nggak masalah. Gitu. Itu yang kita yakini. Jadi bukan kayak pedagang-pedagang, apalagi bisa jual COD entah ketemu di mana, habis kita bayar hilang deh. Begitu kita lihat, ya ada cacat, ada ini, ada itu, orangnya udah nggak ada. Di telepon juga udah nggak bisa. Nah, jadi orang jujur jual beli itu yang diperhitungkan adalah sama-sama ridho, sama-sama rela, sama-sama senang. Makanya Rasulullah menyebutkan di sini
al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Jual beli antara dua orang itu mereka boleh khiyar, boleh memilih untuk lanjut atau membatalkan jual beli selama mereka belum berpisah. Fa in sadaqa, kata Nabi, seandainya kedua-duanya jujur, penjual dan pembeli dua-duanya jujur, wa bayyana, dan mereka transparan, burika lahuma fi bai'ihima, maka Allah akan memberikan keberkahan dalam jual beli mereka. Jadi syarat jual beli berkah apa? Satu, jujur, yang kedua transparan, apa adanya. Ini rumah dibangun pakai apa, Pak? Oh, ini bata merah. Oh, setengahnya batako, setengahnya lagi hebel. Jujur cerita kan ya. Yang bagian kamar ini bata merah, yang bagian dapur ini hebel, yang bagian toilet ini batako misalnya. Ini cerita aja. Nah, kalau dia jujur dalam jual belinya, kata kata Rasulullah, Allah akan memberikan keberkahan dalam jual beli itu. Wa in kadzaba, seandainya mereka berdua ini berbohong, wa katama, dan menyembunyikan cacat atau aib yang ada pada barang itu, muhiqat barakatu bai'ihima, maka jual beli di antara mereka itu hilang keberkahannya. Jadi ada jual beli yang ada berkahnya, ada jual beli yang hilang keberkahannya. Tergantung daripada kedua orangnya. Orang ini jujur atau tidak, transparan atau tidak. Makanya tadi kita orang Islam, kalau kita jual beli sama orang, kalau dia mau, alhamdulillah. Kalau dia tidak mau, enggak masalah. Kalau dia minta batalin, ya enggak apa-apa. Ya mudah-mudahan duitnya juga masih ada. Kalau dia minta batal, aduh duitnya udah saya beli ini itu gimana ya, dan saya udah nggak bisa balikin, ya itu secara hukum jual belinya sudah sah jual belinya. Ya karena kita dapat duit, ya kita langsung mustahiknya kan banyak nih. Anak istri ini mustahik semua itu. Ini tetangga apa segala macam udah kita bagi-bagi, udah kita beli ini dan itu, ya sudah sah. Tapi kalau misalnya uangnya masih ada dan kita tidak masalah orang beli atau nggak beli, nggak masalah bagi kita, maka kata Nabi, kesalahan dia akan dibatalkan Allah, dianggap nol sama Allah. Kenapa? Karena dia telah memberikan kemudahan kepada orang. Artinya kita batalkan perdagangan itu, jual beli itu, berarti memberikan kemudahan kepada orang. Memberikan kemudahan kepada orang di dunia, Allah akan memberikan kemudahan bagi kita pada hari kiamat nanti. Jadi makanya ada orang itu yang jual beli, dia kasih dulu pakai, misalnya mobil, ini pakai dulu 3 hari. Kalau selama dipakai 3 hari ada kendala, silahkan kembalikan. Tapi kalau tidak, maka jual belinya sudah sah. Ada juga orang yang model khiyar begitu, kasih khiyar, namanya khiyar waktu. Saya kasih waktu 2 hari ya, silakan pakai. Tapi bayar dulu. Bayar dulu, udah bayar cash, dia bilang apa? Saya kasih waktu khiyar 3 hari, silakan pakai. Dalam 3 hari kalau nggak ada masalah, maka jual beli ini sah. Kalau dalam 3 hari engkau membatalkan, duit masih ada di saya. Enak orang Islam jual beli, ya. Nggak hari ini jual beli, kasih mobil, matiin HP, ganti kartu. Makanya jual beli banyak transaksi tapi nggak ada berkahnya. Ya karena itu tadi, ya tidak memberikan kesempatan orang untuk khiyar, untuk memilih. Kalau ada orang membatalkan, terima pembatalannya, nggak masalah. Nggak usah bermuka masam. Kadang-kadang kamu ini nggak bisa jual beli ya Pak. Nggak, kadang-kadang hajat orang ini beda-beda. Kadang-kadang menurut YouTuber, wah bagus ini Pak, bagus Pak, mantep banget, keren pokoknya. Begitu dibeli sama dia, ya ada kena tipu YouTuber. Ya namanya YouTuber semua bagus. Pergi rumah makan juga gitu kan, reviewnya bagus semua. Begitu kita datang, la haula wala quwwata illa billah. Jadi banyak kena tipu. Azan ya. Ya alhamdulillah ini pas 1 bab habis ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi
bagi kita semuanya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.